Mana Masjidil Aqsa? Berapa luasnya Masjidil Aqsa? Alhamdulillah pada diam semua. Masjidil Aqsa itu bukan hanya yang kubah emas. Masjidil Aqsa itu bukan hanya yang kubah warna silver, bukan. Itu bagian dari Masjidil Aqsa itu yang kubah emas, namanya masjid adalah Qubbatus Sokhra. Kenapa disebut Qubbatus Sokhra? Karena di dalamnya itu adalah kubah, itu kubah. Sokhra itu adalah batu di mana Rasulullah SAW itu mi'raj. Dari situ itu naik. Nah di situ ada batunya. Ini batunya ini. Ini batu tempat take off-nya Rasul. Itu ketika Isra Mi'raj. Nah dari sinilah Rasul naik. Makanya disebut Masjid Qubbatus Sokhra. Kemudian yang satunya itu Masjid Jami' Al-Qibali. Masjid Jami' Al-Qibali. Nah ini masjid terbesarnya. Padahal sholat di Masjidil Aqsa itu bukan hanya di sini saja, tapi Masjidil Aqsa itu yang di benteng luasnya 14,4 hektar. Luas tidak? Besar tidak? Masjidil Aqsa itu yang ada bentengnya, yang ada benteng itu. Nah, ini yang digaris hitam itu adalah batas Masjidil Aqsa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini banyak yang tidak diketahui oleh kaum muslimin. Masjidil Aqsa ini adalah kiblat pertama umat Islam. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sholat itu masih menghadap ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Berapa lama? Alhamdulillah nggak pada tahu. 16 bulan Rasulullah SAW bersama para sahabat itu sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Barulah ketika turun ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ya Rasulullah dengan para sahabatnya menghadaplah sholat itu ke tengah-tengah Masjidil Haram. Maksudnya apa? Ka'bah. Barulah beralih kiblat itu yang tadinya dari Masjidil selama 16 bulan. Dan kaum muslimin pada waktu itu ada bukti sampai sekarang. Yang pernah umroh, pernah haji pasti pernah melewati Masjid Jami' Al-Qiblatain. Masjid Qiblatain, ada masjid dua kiblat. Di Madinah itu ada masjid dua kiblat. Karena di tempat itulah para sahabat sedang sholat, kemudian turun ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram yang tadinya menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian dikasih tahu oleh yang lewat sahabat tersebut dari Madinah, dari Nabawi, kemudian lewat ke situ, sholatnya sekarang menjadi ke Masjidil Haram. Akhirnya putar balik itu. Karena Masjidil Aqsa dari Madinah itu 180 derajat dengan Masjidil Haram. Ini kiblat pertama umat Islam, bayangkan. Begitu juga masjid kedua tertua di dunia, karena masjid yang pertama dibangun adalah Masjidil Haram. Wa idzar wa Ibrahimul qawaida minal baiti. Nah, itu adalah Masjidil Haram. Kemudian baru selanjutnya itu Masjidil Aqsa, masjid kedua tertua di dunia. Dan juga masjid ketiga yang harus dikunjungi, bahkan kalau bisa bersusah payah untuk mendatanginya. Dan itu termasuk Masjidil Haram. Kita seringnya Masjidil Haram itu menyebutnya Haram Makki wa Haram Madani atau Nabawi, Masjidil Haram Makkah dan juga Madinah. Padahal ada satu lagi Masjidil Haram, itu adalah Masjidil Aqsa. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tusaddu rihal illa ila thalatha masajid.
Tidaklah dianjurkan untuk bersusah payah mengunjungi satu tempat kecuali 3 tempat ini: Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Ini adalah jantung umat Islam. Ketika Masjidil Aqsa dikuasai, maka dia akan menguasai dunia. Begitu juga sekarang yang menguasai Masjidil Aqsa siapa? Zionis Israel. Saat itu yang menguasai dunia itu gak jauh adalah Israel dengan koncoknya Amerika, dengan koncoknya Prancis, Inggris dan lain sebagainya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita sekarang ini apakah rela Masjidil Aqsa dihancurkan kemudian diganti dengan kuil Sulaiman? Apakah kita rela melepaskan Palestina diserahkan kepada penjajah Zionis Israel? Kalau tidak, kewajiban kita yang pertama, kita doakan setiap waktu kita. Ba'da sholat kita doakan mereka. Dalam tahajud kita doakan mereka. Dalam sholat witir kita doakan mereka. Jangan lupa kita berdoa untuk mereka. Karena doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Yang kedua adalah memboikot produk-produknya Israel dan sekutunya. Siap? Siap? Siap tidak makan KFC? Siap tidak minum Pepsi? Siap tidak minum Sprite? $100.000 itu ternyata uangnya mengalir ke Israel. Ternyata yang 100.000 itu dibelikan oleh Israel itu 1 peluru. Kemudian peluru itu ditembakkan untuk kaum muslimin. Berarti yang nembak kaum muslimin siapa? Hah? Nah, yang membeli produknya. Betul tidak? Berarti kita ikut serta menembakinya. Kalau seperti itu, maka hari ini kita boikot produk-produk mereka. Sabar Bapak Ibu. Tidak makan KFC, tidak masuk ke Starbucks, kemudian juga tidak membeli produk-produk dan Zionis Israel yang cukup banyak. Denonlah kemudian dan lain sebagainya. Jadi kalau satu-satu cukup banyak. Nah, yang ketiga, kewajiban umat Islam kalau tidak ingin Masjidil Aqsa rubuh dan hancur, kewajiban yang ketiga adalah kita membela dengan harta kita. Kita tidak bisa berangkat ke sana. Kita tidak bisa mengangkat senjata. Jauh lagi gitu. Uangnya juga nggak cukup lagi. Angkat senjatanya juga berat lagi gitu kan. Maka kewajiban kita dengan harta kita yang kita miliki, sebisa mungkin, semampu mungkin, untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Ingat hadis Rasulullah SAW dari Sayyidah Maimunah ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, atina fi Baitul Maqdis." Ya Rasulullah, beri kabar kepada kami tentang Baitul Maqdis. Kata Rasulullah SAW, "Qala ardul mahsyar wal mansar." Itu bumi kelak nanti dikumpulkan umat itu di sana, dan bumi menjadikan padang mahsyar itu adalah di sana. Kata Rasulullah SAW, "Ituhu fasallu bihi." Datanglah ke sana dan sholatlah di sana. Fa inna sholata fi ka'albi sholatin fi ghairihi.
karena sholat di sana sama dengan 1000 kali sholat dibanding di tempat yang lain. Ini masjid apa? Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas. Kalau sholat di Masjidil Aqsa itu 1000 kali sholat dibanding dengan sholat di Masjid Al-Ikhlas. Berarti ada keutamaan khusus Masjidil Aqsa. Dalam riwayat yang lainnya 500 kali sholatan dibanding di tempat yang lainnya, kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat dibanding di tempat yang lainnya. Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibanding di tempat yang lainnya. Kemudian ini Sayyidah Maimunah ini bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Fa'ilam astadian atahamal ilaih. Sayyidah Maimunah ini ibu-ibu di Madinah. Ibu-ibu di Madinah disuruh untuk berangkat ke mana? Ke Baitul Maqdis untuk sholat di sana. Tapi kata Sayyidah Maimunah, fa'ilam astadian atahamal ilaih. Kalau aku tidak bisa berangkat ke sana bagaimana ya Rasulullah? Nah, camkan ini. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatuhdi lahu zaitan yusraju bihi, faman fa'ala dzalika fa huwa kaman ata." Engkau menghadiahkan, engkau berdonasi, engkau bersedekah hanya minyak saja agar lentera-lentera di Masjidil Aqsa tetap menyala, maka pahalanya sama dengan berangkat ke sana dan sholat ke sana. Jadi kita berdonasi hanya dengan minyak, insya Allah pahalanya seperti berangkat ke sana. Ini bukan main-main. Maka kita berusaha sekecil apapun kemampuan harta kita, mari kita sumbangkan untuk Palestina agar Masjidil Aqsa tetap kokoh, agar Masjidil Aqsa tidak dirobohkan. Maka hari inilah Gaza memanggil kita, hari ini Palestina memanggil kita. Apakah ada saudara-saudara kaum muslimin yang bersatu padu siap membantu kaum muslimin yang ada di sana? Siap membantu Bapak Ibu? Siap? Siap membantunya? Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baik, silakan kalau yang ingin cash itu bisa langsung nanti dikirimkan kembali nilainya sudutnya. Itu Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kondisi hari ini kami ini mendapatkan kabar langsung dari Gaza. Jadi ini Syekh Mahmud ini keluarganya semuanya ada di sana. Keluarganya ada di sana, bahkan pamannya, kemudian juga cucu dari pamannya meninggal, mati syahid. Kemudian juga tadi pagi masjid terbesar di kampungnya itu dibombardir. Beliau sudah ini khawatir saja, nyari kabar terus orang tuanya karena terputus komunikasi. Tapi kadang ada. Alhamdulillah katanya orang tuanya masih ada. Itu kondisi hari ini. Orang-orang Palestina itu makan itu di atasnya ludah-ludah semua. Kemudian kami tidak tega karena banyak yang meninggal sekarang itu karena kelaparan, karena tidak ada air bersih, karena kondisi listrik yang diputus. Bapak Ibu kalau tahu sekarang itu masak tidak pakai gas, masaknya pakai tungku kompor, kemudian ini pakai kayu bakar kondisinya. Tapi kami terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana, dan ini lihat ganasnya mereka. Kita melihat terlebih dahulu bagaimana keganasan Zionis Israel
laknatullahi alaihim. Ini cuman kita tampilinnya sedikit, tidak terlalu banyak. Ini hati tidak kuat melihatnya juga. Nah, ini lihat yang terbaru, lihat bagaimana seorang anak dia runtuhan. Itu bayangkan kalau itu adalah anak kita. Bayangkan anak tersebut ternyata kedua orang tuanya sudah meninggal, kakak-kakaknya semuanya sudah meninggal, tinggal anak tersebut saja. Dan juga ini Syekh yang dulu pernah ke Indonesia, seluruh keluarganya juga meninggal. Kemudian juga yang terjadi, ada 4 orang anak kecil bayi, itu sudah 11 tahun ditunggu oleh ibunya karena belum hamil-hamil. Ketika melahirkan ternyata langsung kembar 4. Akan tetapi baru beberapa bulan dibombardirlah oleh Zionis Israel. Anak yang ditunggu-tunggu itu semuanya meninggal. Tidak ada satupun yang tersisa. Itulah kebiadaban Zionis Israel, menghancurkan seluruh bagian-bagian yang ada di kota Gaza, karena mereka ingin menghabisi kota Gaza. Per hari ini sudah 9.000, hampir 9.100 orang yang meninggal mati syahid. 21.000 itu terluka. Ribuan orang tidak diketahui ada di mana karena di bawah reruntuhan yang sudah tidak ada lagi alat untuk mendobraknya, alat untuk membongkarnya. Lihat bagaimana mereka menghancurkan, membombardir wilayah Gaza. Dan Israel pernah juga menghimbau agar warga yang ada di utara Gaza berpindah ke selatan, karena yang utara akan dihancurkan oleh mereka. Akhirnya berbondong-bondonglah ingin pindah dari Gaza utara ke Gaza selatan. Apa yang terjadi? Di perjalanan itu 70 orang dibunuh. Ini mereka ini udah nggak ada lagi, mereka itu kemanusiaan, rasa kemanusiaannya udah hilang. Yang meninggal itu kebanyakan anak-anak. Tujuannya juga mereka, lihat ada 50 pabrik roti itu dihancurkan oleh mereka. Ya. Ini kenapa? Coba Bapak Ibu, kosong seperti itu tiada lain, itu adalah ada bom fosfor. Bom fosfor itu kalau kita menciumnya, baunya saja itu bisa kanker, kemudian habis gitu, dan bisa melumpuhkan. Kalau kena percikannya itu bisa itu daerah badan kita. Dan mereka menggunakan bom fosfor itu. Ini sangat-sangat sadis, sangat-sangat mengerikan. Nggak tahan. Ini anak kakaknya lagi mentalkin kan, lagi mentalkin adiknya. Itulah kondisi di sana. Ini bayangkan kalau kita berada di sana. Bayangkan kalau itu adalah keluarga-keluarga kita. Dan tentunya kita tidak mampu tinggal diam saja. Apakah Bapak Ibu akan menjadi penonton saja? Apakah Bapak Ibu hanya ingin menyaksikan kebiadaban Zionis Israel? Maka hari ini kita bertekad
sekuat tenaga, sekemampuan kita, baik dengan doa kita, boikot produk-produk Zionis Israel, dan tentunya dengan finansial dan harta kita. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kami dari Lembaga Dai Peduli, kami dari Dai Peduli alhamdulillah sudah menyalurkan tahap pertama. Ketika perang ini berlangsung, ternyata beberapa lembaga tidak bisa masuk ke sana. Kami juga tidak bisa masuk, orang Indonesia langsung. Tapi berkat Syekh asli orang sana, kenapa beliau ada di sini? Jadi beliau itu lagi pengobatan di Turki. Kemudian kita undang oleh Lembaga Dai Peduli untuk bisa keliling ke Indonesia menjelaskan kondisi yang ada di sana. Dan alhamdulillah komunikasi walaupun tersendat-sendat masih bisa menyalurkan langsung ke sana, tapi dalam bentuk uang. Kemudian mereka yang di sana sekemampuan mereka, karena tetap yang di sana juga harus beli. Maka stok-stok yang ada kita beli dulu. Kita beli khususnya adalah makanan pokok yang ada dan air minum. Karena sekarang yang dikhawatirkan itu adalah bertambahnya jumlah yang meninggal mati syahid karena kelaparan dan kehausan. Maka ini darurat, harus segera mungkin kita harus bertindak, jangan sampai kita terlambat. Kalau tidak, nyawa akan terus bertambah. Ini hari ini, mulai kemarin, rumah sakit di Indonesia, Gaza yang ada di Palestina ditutup, tidak bisa beroperasi karena dibombardir. Kemudian jaringan listrik di rumah sakit Indonesia Gaza itu terputus. Maka yang sakit, pasien-pasien itu harus diungsikan dan jumlahnya udah gak keturunan. Bapak Ibu sekalian, maka kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama bersatu, sama-sama membantu mereka sekuat mungkin. Apalagi ketika kita membantu mereka dengan harta kita, ingat pahalanya seperti kita datang ke sana dan sholat di sana. Maka kami menawarkan, kalau tadi mungkin yang belum punya cash, kami insya Allah ini lewat Dai Peduli, rekening kami cuma satu saja. Rekening kami hanya untuk ke Palestina saja, tidak untuk yang lain, dan juga tidak ada rekening bank-bank yang lain. Kita banknya hanya satu, BSI, dengan rekening bank 7845845. Ini hanya BSI atas nama Peduli Palestina. Kita tidak ingin dicampur adukan dengan yang lain. Dan alhamdulillah ini tahap awal, kemarin masih ada gas, kemudian masih bisa kita langsung menyuplai itu kan makanan pokok ke sana. Ini khusus, alhamdulillah kita masih bisa ada akses ke sana karena kita kerjasama dengan lembaga terbesar pencetak penghafal Quran, itu adalah Darul Quran Karim wa Sunnah yang ada di kota Gaza, dan beliau Syekh ini adalah pengajar di lembaga tersebut. Alhamdulillah kami berkesempatan untuk bisa menyalurkan ke sana, walaupun kami sendiri, tim kami tidak bisa berangkat ke sana. Tapi insya Allah uang harta yang dikasihkan dari kaum muslimin yang ada di Indonesia itu sudah sampai ke sana. Ini buktinya, ini kalau ini sebelum peperangan, dan air kita juga membuat sumur di sana karena air bersih di sana sekarang hanya mencukupi 50 mili saja. Ini ternyata air ini isinya 220, air gelas itu 220. Sekarang ketercukupan air bersih untuk kaum muslimin di kota Gaza itu baru 50 ml per orang, dan itu pun baru cukup untuk yang sakit-sakit. Ini kondisinya sangat-sangat mengerikan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami mengajak
kepada Bapak Ibu sekalian yang mempunyai lebih harta, mari kita sisihkan sebagian harta kita. Insya Allah tidak berkurang harta yang kita sedekahkan. Insya Allah kelak nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang telah engkau lakukan, apa yang telah engkau berikan terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina ketika mereka dijajah dengan biadabnya Zionis Israel merasuk dan merajalela terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka kami menawarkan ini ada kartu komitmen karena ini butuh waktu bertahap. Tidak mungkin kita menyelesaikannya dalam 1 bulan ini. Ini Bapak Ibu, kalau membangun rumah kira-kira berapa lama? Ada yang 1 bulan? Tidak ada. Tapi ini kebutuhan yang mendesak terlebih dahulu yang kita salurkan segera. Untuk pembangunan kayak gitu, insya Allah nanti itu akan terus bertahap. Dari negara-negara lain juga akan cukup banyak. Tapi kebutuhan yang terdesak adalah makanan pokok dan minuman yang steril, yang bersih. Bapak Ibu sekalian, ini kami menawarkan barangkali ada yang siap. Ini barangkali ada yang siap di antara Bapak Ibu. Kami siap. Ini dari yang tinggi dulu nominalnya. Siap untuk berkontribusi, berdonasi 20 juta. Tapi dicicil 1 juta per bulan. 1 juta per bulan selama 20 bulan. Atau 2 juta per bulan selama 10 bulan. Kalau ada yang siap, nanti Syekh akan memberikan sal tanda cenderamata. Untuk apa? Untuk kita juga ada dokumentasi bahwasanya kita di sini sudah melakukan berdonasi, berkontribusi untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan ini juga menjadi dokumentasi kita bersama. Kalau ada yang siap, silakan. Ada yang siap 10 juta, tapi dicicil. Oh, ada. Tapi mohon maju ke depan, Pak. Insya Allah nggak usah khawatir, Pak. Ini untuk bagian dari profesionalitas lembaga kita juga. Dan ini Syekh yang akan langsung memberikan salnya. Ini silahkan nanti mencantumkan namanya, nomor WA, kemudian kesanggupannya berapa. Ini insya Allah gitu kan, ini menjadikan pahala terbesar kita, khususnya sekarang ini di sana sangat membutuhkan. Mungkin belum seberapa kalau dibandingkan dengan kebutuhan mereka di sana. Siap berapa, Pak? 20 juta, tapi Masya Allah. Ada lagi yang 20, 10 juta. 10 juta tapi dicicil 1 juta selama 10 bulan. Ada yang siap? Ada? Kalau ada boleh maju ke depan. Pak, mana? Tahan. Biar dijawabin sama saya. Masya Allah. Ada yang siap 10 juta? Per bulannya 1 juta. Masya Allah. Masya Allah. Asa ayat kuna min muharriril aqsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada lagi yang siap? Ada 5 juta dicicil. Tapi Allahu Akbar. 5 juta itu dicicil, bukan sekaligus, enggak apa-apa. Itu kan berarti kita hitungannya 10 bulan saja. 10 bulan 500.000. Berarti per bulannya 500.000 selama 10 bulan 5 juta. Tapi Allahu Akbar. Pemuda, Masya Allah. Ada lagi yang siap 5 juta. Ibu-ibu mana? Ada? Insya Allah. Mana Allahu Akbar.
berkurang harta yang kita sedekahkan. Dan kenapa kita ingin maju seperti ini? Ini juga biar memotivasi kepada yang lainnya. Dulu Rasulullah SAW juga ketika menanyakan kepada para sahabatnya, siapa yang bersedekah hari ini? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang mengunjungi orang yang sakit? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang melayat orang yang meninggal? Abu Bakar juga mengangkat tangan. Yang penting kita menjaga keikhlasan dalam hati kita. Ada yang siap lagi? 5 juta? Mana? Ada? Masya Allah. Tapi Allah Akbar. Silakan Pak, bisa maju ke depan. Ini biar saya memberikan salam. Ini tanda cenderamata dari kami, dari lembaga kami. Insya Allah semoga bermanfaat. Dan insya Allah kami berusaha mungkin untuk menyampaikan amanah Bapak Ibu ke negeri Syam, bukan ke negeri Paman Syam, tapi ke negeri Syam. Syam itu adalah Palestina. Ada lagi yang siap 5 juta? Ayo sebelum diturunkan. Yang siap 5 juta ada? Oh ada Ibu. Masya Allah. Tapi Nabi Muhammad. Masya Allah. Ini bukan apa-apa, tapi ini juga bagian dari profesionalitas lembaga kami. Kemudian insya Allah Bapak Ibu semuanya menjadi saksi, dan tempat ini semoga juga menjadi saksi kelak nanti di akhirat. Amin. Nanti foto. Ya, foto. Ada lagi dari Bapak Ibu yang siap 5 juta? Di sebelah itu sama didampingi, boleh di belakang, ibu-ibu mungkin di belakang ada tim kita. Ada lagi yang siap 5 juta? Ada? Baik, kita turunkan 3 juta, berarti sebulannya 300.000. 300.000 selama 10 bulan. Ada yang siap? Ada? Bapak Ibu insya Allah kalau dikumpulkan ada. Kalau dikumpulkan terus-terusan insya Allah semakin besar. Misalnya diserahkan ke Ahwat mana tim, diserahkan ke sana biar. Ada lagi yang siap 3 juta? Ada? Dari bapak-bapak ada yang siap? Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Inilah kemampuan kita, inilah yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bahwasanya innamal mu'minuna ikhwatun, bahwasanya setiap mukmin itu adalah bersaudara. Bahkan sabda Rasulullah SAW, al-mu'min lil mu'min kal bunyan, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan yang kokoh. Dalam hadis yang lainnya seperti batang tubuh. Apabila tubuh yang satu sedang sakit, maka seluruh bagian tubuh yang lainnya pun merasakan sakit dan demam. Bapak Ibu, kalau sekarang Palestina diinjak-injak, Palestina diberantas, Palestina diperangi, kemudian hati kita tenang-tenang saja, hati kita lurus-lurus saja, berarti ada masalah dalam keimanan. Baik, ada yang siap 3 juta? Mana? Oh, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo, biar lebih cepat. Ada lagi yang siap 3 juta? Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Oh iya, itu katanya ibu itu. Ya, ini itu ya, ini yang di belakang. Kasihkan. Itu.
Ada lagi yang 3 juta? Siap 3 juta? Ada? Ayo. Yang siap 2 juta berarti 200.000 per bulannya. Itu yang ibu itu. 200.000 per bulannya selama 10 bulan. Kita komitmen berusaha karena ini adalah peperangan, bukan hanya dampak itu sehari 2 hari, tapi ini sangat besar sekali. Ada yang siap 2 juta untuk komitmen 2 juta? Tapi Allah Akbar. Jadi belakang silakan kartu komitmennya di belakang, di belakang ada ya. Ada diisi nama, nomor WA, kemudian kesanggupannya berapa, di situ tertera. Kemudian nanti disobek yang besarnya ini diserahkan kembali ke lembaga kami Dai Peduli. Kemudian yang ini disimpan baik-baik karena di situ ada nomor rekeningnya. Nanti mengirimkan ke rekening hanya satu saja, rekening BSI 7845845 atas nama Peduli Palestina. Kalau sudah mengirimkan, mentransfer, silahkan konfirmasi ke nomor WA di bawahnya 08112112346. Nanti ada feedback dari lembaga kami. Ada yang siap 2 juta? Masya Allah, takbir, Allahu Akbar, takbir. Itu yang ibu-ibu. Nah, mana ininya, kartunya, salnya diserahkan. Ada lagi? Ada lagi yang siap 2 juta? Masya Allah. Ibu-ibu di belakang luar biasa, Masya Allah. Insya Allah terus kalau kita kumpulkan sedikit demi sedikit, insya Allah akan menjadi uang, tidak menjadi bukit. Ya, Masya Allah. Semoga Bapak Ibu diberkahi urusannya, diberkahi hartanya, diberkahi keluarganya, dan insya Allah menjadi timbangan amal kebaikan kita kelak nanti di surga. Amin ya Rabbal alamin. Kalau yang boleh diserahkan ke Syekh. Masya Allah. Ya boleh. Ini jadi yang itu tuh yang kuning. Ini teman-teman selama dulu pakai. Masya Allah. Berapa Bu? Masya Allah. Cash 2 juta. Tapi Allah. Masya Allah. Ini dipakai dulu Bu. Catat. Insya Allah nanti kita akan kumpulkan, diumumkan jumlahnya donasi yang terkumpul di sini. Masya Allah. Berapa Bu? 3 juta. Masya Allah, 3 juta cash. Tapi cash dari Perwira. Berapa Bu? Iya. Masya Allah, 1,5 juta dari Perwira Al Barokah, dusun Kenanga. Tapi oh ininya dikasih ininya, ya diisi nanti kemudian dikumpulkan. Ayo mana lagi yang siap 2 juta? Mana? Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Ayo maju ke depan. Insya Allah semakin banyak maka kita bagian dari mempertahankan Masjidil Aqsa. Bisa jadi dengan keikhlasan Bapak Ibu sekarang ini, bisa jadi bagian dari kontribusi kita hari ini, bahkan doa-doa yang kita lantunkan, uang yang kita donasikan, semoga memenangkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tapi pakai salahnya.
siap 2 juta mana? Bahkan Bapak Ibu mungkin banyak yang tidak tahu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang bisa jadi wasilah kita bersedekah, bisa jadi juga semoga Allah menyembuhkan penyakit kita. Karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, daru mardhakum bi shadaqah. Obatilah sakit kalian itu dengan bersedekah. Masya Allah, 3 juta dari SPM Istiqomah. Saya itu apa? Aku serikat itu sekolah teknik. Serikat tolong menolong 3 juta rupiah. Tapi Bapak Ibu sekalian, takbir kita hari ini kalau betul-betul kita ikhlas, yakinlah itu bisa jadi menggetarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang ada di sana. Masya Allah. Ini saya selalu kasih saldo baru isi. Ayo yang 2 juta boleh maju ke depan. Yang 2 juta silakan boleh maju ke depan. Masya Allah, mujahidah. Doain semoga asal ada pun hafidh. Ayo, ada lagi yang siap 2 juta dicicil itu pun 200 per bulannya. Ada lagi? Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta ibu semuanya, Bapak Ibu sekalian. Baik, terakhir kita 1 juta yang siap. Masya Allah. Tapi ayo boleh maju ke depan yang siap 1 juta gratis 100.000 per bulan selama 10 bulan. Mau dipercepat dua kalikan silakan teknisnya. Ayo yang 1 juta tapi insya Allah pasti kita mampu kalau itu 1 juta. Insya Allah langsung cash. Nah, ini salnya sal. Itu salnya. Tapi sering-sering kita bertakbir. Semoga Allah Maha Besar, Allah mendengar suara kita, kemudian menggetarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an juga dikatakan bahwasanya ketika kaum muslimin diberikan ketenangan, bahkan justru musuh-musuh Allah itu diberikan ketakutan. Nah, ayo salnya sal. Iya bisa. Ayo yang 1 juta siap 1 juta silakan. Tapi boleh masuk ke depan semuanya yang 1 juta. Itu pun 10 bulan 100.000 kita berkomitmen. Oh bukan. Nah yang ibu-ibu mohon itu bagian di belakang katanya yang siap. Yang kartunya dikasihkan sama di ya. Yang ini insyaallah ini alhamdulillah begitu antusias penggalangan dana donasi untuk Palestina yang diselenggarakan oleh panitia penggalangan donasi bantuan untuk Palestina oleh BKM dan Forma Masjid Al-Ikhlas Sukamaju, Dusun 7, Pasar 7, Tembung, Sumatera Utara. Allahu Akbar. Alhamdulillah diorder Pak, diorder kapeling-kapelingan untuk bekal di akhirat, bekal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga panitia dan seluruh yang berkontribusi mendapatkan limpahan rezeki yang berlipat ganda atas apa yang sudah diberikan.
Surat Takwir. Ayo, ayo, yang udah diisi dikumpulkan kartunya, yang kecilnya disimpan baik-baik. Yang kecilnya disimpan baik-baik. Silakan, itu nomor rekeningnya ada di situ dan nomor WA untuk konfirmasinya. Nah, berarti foto. Ya. Silakan. Pulpennya ya boleh dibawa sama-sama. Ya, silakan. Terima kasih. Parasit. Ya, ada lagi, silakan yang siap 1 juta. Isi salnya jangan lupa. Ini insya Allah menjadi tanda bukti dan juga semoga menjadi saksi. Sal yang dipakai itu adalah semoga menjadi saksi perjuangan kita, menjadi saksi kelak nanti di akhirat, kelak nanti kalau kita bisa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sal inilah yang akan berbicara kepada kita. Ya. Oh iya. Dusun Bandung. Sal. Siap, silakan bisa mengambil panitia. Pak, Bu, Pak, ambillah, aku bilang mau masuk, kalian Pak. Ayo sekarang bapak ibu-ibu dulu semuanya, ibu-ibu ada ibu-ibu masuk yang sudah memakai sal, ibu-ibu silakan. Ayo yang memakai sal, ibu-ibu silakan maju ke depan. Dipoto bersama saya. Fotonya munduran Pak, ini. Fotonya munduran. Mas Bambang. Ayo masuk semuanya masuk. 1, 2, 3. Takbir. Ayo gantian sekarang bapak-bapak. Ayo bapak-bapaknya. Cukup dulu. Pencet aja tuh. Cepat. Dah bilang. Dah. Nopi. Bapak-bapaknya sekarang ayo. Takbir. Allahu Akbar. Bapak-bapaknya pakai sal tadi, ada sekarang, ada yang Insya Allah ini menjadi saksi kita semuanya dan semoga ini menjadi timbangan amal terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. gantian bu. Ayo. Ayo yang bapak-bapak dulu. Alijah, ibu-ibu pinggir dulu, mohon. Yang bapak-bapak. Mana? Ya, baik Bapak Ibu, ini ada cenderamata Mushaf Al-Quran untuk ketua BKM.